Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 43354 dari kelas 442B07. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenali potensi diri sendiri. Tugas kita cuma mengajak anak kepada kebaikan. Selanjutnya biar ikhlas lillahi ta'ala. Kita merawat anak. Mengenali kondisi pribadi mencakup berbagai aspek seperti kekuatan, kelemahan, preferensi, dan karakteristik unik yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia sekitar. Dengan mengenali kondisi pribadi dan baik, kita dapat yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman diri dan kepercayaan diri. Yang kedua itu kita bisa mengelola hubungan dengan orang lain secara lebih efektif. Yang ketiga itu kita mengidentifikasi area pengembangan pribadi yang diperlukan. Yang keempat itu kita bisa mencapai potensi maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Kenapa sih kita harus mengenali diri sendiri? Ya karena mengenal diri sendiri itu sangat penting, terutama sebagai landasan atau fondasi kita yang lebih kuat untuk pengembangan diri. Dengan kata lain, semakin Anda mengenal diri sendiri, maka semakin Anda mudah mengembangkan potensi yang dimiliki dalam meraih kesuksesan. Di sini ada contoh kekuatan dari diri saya sendiri. Definisi kekuatan diri sendiri itu adalah sifat positif seseorang, kemampuan atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Contoh dari kekuatan diri saya sendiri itu yang pertama semangat dan optimisme. Yang kedua itu ada kemampuan mendengarkan, tidak mudah menyerah, pendapat ideal, dan santai namun serius. Dan di sini ada kelemahan diri saya sendiri. Kenapa sih kita tuh harus ada kelemahan ya? Karena kalau ada kekuatan pasti kita ada kelemahan. Seseorang tuh mempunyai kelemahan. Karena seseorang itu kalau tidak ada kelemahan, seseorang nggak akan tahu kelemahannya itu gimana. Definisi kelemahan diri sendiri itu dimana kita mungkin kurang kuat atau memiliki tantangan. Di sini ada contoh kelemahan dari diri sendiri. Yang pertama, saya mudah introvert saat bertemu dengan orang baru. Yang kedua, ada cepat tersinggung. Yang ketiga, ada sulit bergaul dengan orang asing. Yang keempat, mudah merasa down. Yang kelima, kurang tepat waktu. Bagaimana cara mengelola emosi kelemahan kita sendiri? Yang pertama itu kita bisa self awareness atau kesadaran diri, bisa diartikan kesadaran diri. Itu contohnya itu kita bisa seperti introspeksi diri sendiri. Apa kesalahan kita supaya emosi kita itu lebih terkontrol. Karena kita itu pasti merasa insecure dalam diri kita sendiri kalau kita tidak introspeksi. Yang kedua itu ada self reflection atau enggak refleksi diri. Itu bisa diartikan refleksi diri. Contohnya itu seperti kita bisa memulai aktivitas yang membuat kita menyenangkan supaya emosi kita bisa kita rendah, bisa menurun, bisa rasa lebih membaik. Yang emotional regulation bisa diartikan regulasi emosi. Itu contohnya itu kita bisa meditasi
bisa relaksi diri, kita tuh bisa pernapasan dalam. Yang keempat itu ada self care, bisa disebut perawatan diri. Itu contohnya itu seperti makan sehat, tidur cukup, olahraga teratur. Yang kelima itu ada communication atau bisa diartikan komunikasi. Contohnya itu kita bisa curhat terhadap seseorang, karena kita sendiri itu pasti butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah kita, untuk mengeluarkan emosi kita, karena seseorang itu butuh didengarkan dan butuh disaran. Terjadi emosi yang tidak stabil, dan di sini tuh ada deskripsi pribadi. Itu deskripsi pribadi saya bisa mengenali karakter seseorang melalui cara berbicara dan perilaku. Yang kedua itu ada kesulitan dalam membangun hubungan yang mendalam dengan orang baru. Yang ketiga itu ada tantangan dalam memberikan penilaian objektif terhadap orang lain. Yang keempat itu ada keterlibatan dalam pekerjaan yang menantang. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan dari potensi diri sendiri saya. Kesimpulan yang menurut saya itu bahwa setiap orang atau individu itu memiliki kekuatan dan kelemahan yang unik. Dengan mengenali potensi diri, termasuk kekuatan, kelemahan, cara mengelola emosi kelemahan kita, seseorang dapat membangun atau mengembangkan diri secara lebih baik, mencapai tujuan hidup, memberikan kontribusi positif dalam lingkungan sekitar. Penting untuk terus belajar, tumbuh, dan mengoptimalkan potensi diri agar dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan secara holistik. Selalu percayalah pada diri sendiri dan jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Dan sekian presentasi saya. Apabila ada salah informasi atau ada salah pengucapan yang kurang baik, maka dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.